Ya, ternyata juga informasi rapor dari Kemenpan RB ini menuai cuitan beragam begitu ya dari para netizen di media sosial. Kita coba tengok bersama-sama apa saja yang menjadi kicauan dari para netizen di media sosial. Ya, kita lihat dari @jenarwaskita. Rapor merah dari Menpan RB memperkuat anggapan bahwa ada yang tidak beres di kejaksaan. Kemudian ada juga dari @berlikurnia. Jaksa Agungnya saja tidak becus, Presiden salah orang tuh. Rapor merah Kejagung dari Kemenpan RB. Lalu kemudian ada juga dari @ucok_sky. Presiden jangan takut Surya Paloh, pecat Jaksa Agung. Nando, ganti Jaksa Agung, Pak Jokowi jangan politisi. Satu lagi pemirsa, @siprinar. Untuk penegakan hukum dan etika hukum serta tidak cederai rakyat, Presiden Jokowi harus ganti Jaksa Agung Prasetyo. Mungkin ini yang dimaksud Bang Masinton tadi ya, 2 kali nilai merah, 2 kali rapornya merah, tidak naik kelas. Jadi tuntutan masyarakat yang seperti itu, ganti Jaksa Agungnya, jangan takut terhadap Jaksa Agungnya. Terlalu cepat nggak sih Bang? Ya, itu kan pendapat masyarakat ya. Kalau mengangkat dan memberhentikan itu, mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung itu prerogatif presiden dan harus kita hormati. Ya. Nah jadi tentu apa yang disampaikan masyarakat kan bagian dari ekspektasi harapan dari sekian banyak harapan orang. Besar, tentu saja. Ingin penegakan hukum ini berlangsung fair dan juga bisa diakses oleh publik dan juga ya internal kejaksaan di tubuh kejaksaan itu juga sebenarnya ingin, terutama jaksa-jaksa yang muda ya, mereka juga ingin ada keterbukaan, ada pembenahan sehingga apa yang mereka kerjakan ya jelas hasilnya gitu. Hasilnya itu artinya begini, mereka yang berprestasi dapat promosi, mereka yang buruk ya diberikan sanksi. Rewardnya juga jelas gitu ya maksudnya. Nah ini yang belum ada sistem ini di dalam tubuh kejaksaan. Ini juga menjadi tantangan ya. Nah artinya apa? Ini ada sistem besar kayaknya yang membuat kejaksaan ini ya jalan di tempat. Tidak bisakah dari DPR juga memberikan support atau memberikan masukan luar biasa begitu kepada kejaksaan? Karena kalau bisa kita lihat 2015 loh, berarti rapornya tidak bagus, gitu kan? Selalu diberikan. Justru dalam dalam rapat-rapat selalu kita sampaikan gitu ya. Apa sih yang perlu dibenahin? Apa sih kendalanya? Kalau kendalanya di anggaran, ayo kita bisa menambahkan anggarannya, kira-kira gitu. Kalau kendalanya itu, apa sih sebenarnya kan gitu ya. Nah itu yang belum terurai. Nah menurut dalam pengamatan saya, kayak ada sistem yang membuat kejaksaan ini ya begitu aja, status quo gitu loh. Kenapa Dia tidak mampu merubah dirinya. Ya, kenapa kira-kira? Apakah memang tidak ada keinginan dari para pemimpinnya untuk merubah itu, atau memang sudah mendarah daging begitu di dalam kejaksaan? Apakah mungkin ya sekelompok orang di dalam kejaksaan itu yang merasa nyaman dengan berada dalam zona seperti itu. Artinya seperti itu. Tapi kalau dalam temuan kita di lapangan ketika rapat kerja, mereka ingin ada perubahan loh. Jaksa-jaksa yang muda menyatakan. Artinya beda di depan, beda di belakang dong. Ya, artinya gini, ada kayaknya di elit kejaksaan ini ingin mempertahankan status quo seperti ini sistemnya. Oh, dengan zona di bawah nyamannya. Ini jaksa-jaksa yang muda-muda ingin ada perubahan. Nah ini yang sebenarnya harus didobrak ya sistem ini. Kenapa? Itu tadi ya saya katakan. Sampai sekarang manajemen aparatur sipil negara yang itu menjadi standar ya di seluruh lembaga kementerian maupun lembaga
lainnya Ya. ya lembaga negara Ya. itu sebagai standar itu tidak jadi acuan. Oke, berarti Di kami tubuh titipkan kepada kejaksaan. DPR gitu ya, Komisi 3 untuk memberikan Nah, maka perhatian lebih kepada Kejaksaan ya, Agung. menurut saya juga bukan hanya DPR, tapi kita semua juga harus berikan cambuk sama-sama nih, agar Oke. kejaksaan ini berubah, Cepat berubah berbenah, ya. ya, Ya. sehingga masyarakat juga bisa cepat mengakses, ya, perihal baik itu perkara yang ditangani Ya. dan lain-lain gitu, sehingga ini bisa kejaksaan ini berbenah, bisa memberikan jawaban yang baik ke masyarakat Oke. dari pembenahan di tubuh kejaksaan itu. Baik, Pak Barita, kalau dari Anda apa yang harus bisa dilakukan dengan cepat ini oleh pihak Kejaksaan Agung? Yang pertama seperti saya katakan tadi harus ada perbaikan tentunya, termasuk dalam sistem pembinaan. Saya sependapat dengan itu supaya ada perbaikan ekspektasi seluruh karir jenjang aparat kejaksaan itu memiliki kepastian yang terukur. Tapi dari bagaimana kalau para waktu ke waktu. elitnya masih berada dalam zona nyaman? Siapa yang harus bisa memulai begitu untuk melakukan perubahan itu? Ini saya kira sudah dimulai dengan reformasi birokrasi di kejaksaan yang sementara berjalan. Tentu karena kejaksaan itu memiliki karakteristik khusus di bidang penanganan perkara dan penuntutan, itu memerlukan penyesuaian yang memang tidak mudah dilakukan seketika. Berbeda dengan kementerian lembaga yang memang tugasnya secara administratif itu merupakan tugas yang biasa. Yang kedua, kondisi kejaksaan juga kita harus sampaikan secara terbuka bahwa ini juga menjadi bagian dari concern Komisi 3. Ini keterbatasan anggaran di kejaksaan itu sangat terasa. Itu masalah besar ya. Bagaimana jaksa-jaksa itu harus berjibaku membawa tahanan menyeberangi lautan dengan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk sidang. Terus pengawalan tahanan yang dari waktu ke waktu tidak pernah disiapkan anggaran yang memadai. Saya sependapat harus duduk bersama membicarakan ini. Sebab menuntut kejaksaan kinerjanya baik tapi tidak menyediakan anggaran yang memadai, saya kira ini juga pada akhirnya akan membuka peluang-peluang terjadinya praktek-praktek yang tadi disoroti. Yang ketiga, pengawasan menurut saya wajib. Pengawasan kejaksaan itu berlapis. Dari mulai di Kejaksaan Negeri ada pemeriksa, Kejaksaan Tinggi ada Aswas dan Kajati. Di Kejaksaan Agung ada Jamwas. Bahkan ada eksternal Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, karena itu kekuasaan itu kan kalau tidak ada pengawasan akan cenderung korup. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Maka pengawasan itu menjadi bagian penting. Tidak hanya pengawasan formal, tapi informal dari masyarakat. Tapi hendaknya itu tentu harus berbasis data karena ini menyangkut orang. Jangan sampai kita juga melakukan trik-trik yang pada akhirnya akan membawa pada kejaksaan ini terjebak pada pertarungan arus tarik-menarik politik. Itu yang harus dijaga. Maka salah satu pintu masuknya kejaksaan itu harus independen. Dalam pengertian di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 sudah sewajarnya lah Kejaksaan Agung itu menjadi pemegang kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana kekuasaan peradilan. Sebab ini bisa bersama-sama untuk membangun kejaksaan yang tadi. Saya potong, saya harus ke Pak Khairul. Terakhir dari Anda, apa yang bisa Anda harapkan begitu dari Kejaksaan yang Agung yang sekarang supaya menjadi lebih baik? Singkat saja, waktu kita terbatas. Ya, selain saya mendukung kedua rekan saya ini, begini, tolong masyarakat melihat kejaksaan ini jangan seperti melihat satu kementerian. Karena kementerian itu seorang menteri yang ditangani oleh menteri dan yang dilakukan oleh menteri itu semua gerakannya politis. Sedangkan yang ditangani dan digerakkan Jaksa Agung, seorang Jaksa Agung itu teknis. Ya. Artinya semua putusan itu hanya di tangan satu orang. Jaksa Agung. Kalau di satu kementerian itu keputusan itu yang politis sama menterinya, yang teknis sama dirjen-dirjennya. Gitu. Jadi tolong dilihat ada jangan disamakan melihat kementerian dan kejaksaan. Baik. Bapak-bapak, saya harus akhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Semoga memang benar ada perubahan begitu ya dari tubuh Kejaksaan Agung di tahun 2016. Mumpung masih awal, masih baru, minggunya juga masih baru begitu ya, masih segar. Semoga ada angin segar juga untuk rapor-rapor di tahun 2016 menjadi lebih baik. Saya harus akhiri pemirsa Talk to iNews pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di www.inewstvmobile.com. Saya Rizky Enda pamit. Terima kasih. Selamat malam.